Oke, kembali lagi di acara baru kita. Acara baru nggak ada yang kata kembali ya? Iya, apa sih waktu itu yang video sebelumnya tuh? Yep. Bukan. Ngobrol yuk. Oh, bukan itu yang di Iya. podcast. Udah pada nonton podcastnya belum? Kan udah hilang. Oh iya, cuma 2 doang. Q, uniform dong. Udah kan gitu doang. Biasa. Enggak lah, gini aja. Tuh, maluan. Kita ngucapin dulu ini. Selamat Idul Fitri sama selamat Natal. Kita hawa-hawanya masih hawa-hawa lebaran. Natal masih lama. Enggak. Kalau udah kelewat juga udah lama banget. Kemarin Natal. Bukan. Isra Miraj. Bukan. Pasca. Pasca. Masa Pasca nggak tahu? Tahu nggak bedanya Pasca sama Natal? Apa tuh? Beda hari. Bukan dong. Kalau misalkan Paskah tuh hari di mana Yesus dibangkitkan dari kubur. Kalau misalkan Natal itu ketika Yesus dipanggil ke surga. Dibangkitkan dari kubur berarti hidup lagi. Kalau mau meninggal. Terus dibangkitkan dari kuburnya gimana? Ya kan mau dihisab. Maksudnya kalau misalkan di Islam Sasakala. Kan sasakala ditiup 3 kali. Pertama buat kiamat musnah. dong. Oh iya. Enggak, konsepnya kayak gitu maksudnya. Oh ini kayak yang ditanyain di kubur mungkin yang mandro Iya, buka gitu. Iya. Ya aduh, baru mulai lagi. Kita kan mau ngomongin pungli. Iya. Berat ini malah Pungli. ngomongin agama. Pungli. Q, apa itu pungli? Pung. Kepikiran dia. Ya, bisa ditembak. Pungli sama korupsi sih ya sama sih sebenarnya, satu konsep kan. Pungli sama korupsi itu sama-sama ngambil duit yang bukan haknya kan. Iya. Tapi enak bungli. Emang pernah nyobain? Hah? Enggak sih. Korupsi. Oke. Duit LKS. Oh ini ya, usaha tipu-tipu orang tua. Iya. Benar. Sebenarnya yang jadi pertanyaan tuh bedanya pungli sama pauga apa? Kalau bauga mah masih ada ininya. Tapi itu juga nggak legal dong. Ya emang gak legal, jauh tapi legal. Maksudnya atas dasar nggak enakan aja kan. Aduh, masa kita diparkirin, kita dijagain buat belok tapi kita nggak bayar gitu kan? Iya. Kalau pungli lebih ke, aduh, kalau gua nggak bayar, gua dipukulin gitu nggak sih? Enggak liar kan. Iya. Kenapa pungli yang terkenal itu yang sama oknum? Soalnya dia udah punya jabatan dan udah punya gaji gitu. Kalau menurut gua gitu sih. Kalau misalkan Pak Oga kan kalau kita nggak ngasih nih, dia nggak punya apa-apa gitu tuh. Oh ininya ya, Oga si masih kewenangannya. Iya. Oga kan masih ibaratnya gimana kita mau ngasih enggak. Kalau saya sih lebih ke enggak. Wah, saya pernah nggak ngasih tahu. Pas belok, biasanya dibaratin pakai koin. Rasa bersalah kan kalau Iya. aneh kan? Nah, itu sebenarnya Tapi enggak kalau misalnya Pak Oga enggak duit juga enggak apa-apa sih. Ya permen Kasih rokok ya. gitu. Tapi rokoknya jangan rokok daging. Ya. tapi kalau Pak Oga gue seringnya ngasih maaf sih, apa? Karena kita pakai motor. Ya, nggak usah ngasih. Klakson lah kalau pakai motor. Tapi biasanya ya, maksudnya pungli itu sama kayak ngemis gak sih? Payungnya ya, maksudnya. Enggak sih, kalau misalkan sama ngemis kayaknya enggak. Kalau pungli itu lebih ke nodong sih menurut saya. Karena ada keharusan bayar ya. Iya, jadi nggak tahu kenapa. Jadi ya udahlah bayar aja gitu tuh. Iya. Kayak yang tertekan gitu kalau nggak bayar tuh. Iya. Saya pernah pungli ditodong Pakai apa? pakai pisau, motor saya hilang. Wah, itu bukan pungli dong. Dipegang anjing. Itu bukan pungli dong. Tapi oke, kita bahas satu-satu. Maksudnya kenapa ada pungli? Pungli itu dari mana? Kenapa ada pungli? Kenapa ya korupsi mini lah? Ya. Kenapa ada itu? Nah, Karena kita butuh. iya. Pungli sama upeti. Enggak, maksudnya kan Beda enggak sih? Bukan kita. Upeti itu apa? Upeti kan emang dari zaman dulu kan udah ada. Sama kayaknya. Jadi upeti itu kayak bayar pajak gitu kalau Iya, upeti. pajak itu kan. Itu kan dari zaman dulu Tapi sebelum kan kalau pajak mah kewajiban kan? Iya, kalau sekarang kan udah ada payungnya kalau pajak tuh. Ya. Kalau pajaknya emang dimakan sama kita juga. pungli itu pokoknya yang gak resmi kan, ngasih Iya. duit, pokoknya intinya ngasih duit nyogok lah. Iya. Nyogok, intinya nyogok. Tapi menurut saya sih pungli itu dibenci tapi dibutuhin gitu. Ya. Tapi yang butuh siapa? Kita. Wah, kok kita butuh sih? Ya, gini. Contoh kecilnya kalau misalkan ketilang. Orang kebanyakan 90% orang Indonesia itu nggak mau ribet
Ketika ketilang, daripada kita ngambil STNK atau SIM ke Polres, mending kita bayar di tempat. Ya. Secara tidak langsung kita itu bayar kan akhirnya. Ngasih pungli, ngasih korupsi. Kita kan nggak tahu tuh uangnya kemana. Mungkin nyampe ke sana, mungkin nyampe ke kantornya, mungkin enggak pun mungkin. Enggak, maksudnya berarti gue salah konsep. Maksudnya gue mikir tuh kirain pungli itu orang yang kayak supir angkot, setoran gitu loh, yang dipotong di tengah jalan. Nah gue mikirnya kayak gitu. Itu juga termasuk pungli sih, cuman ya pungli yang udah kelihatan dan lagi banyak aja sekarang kasusnya gitu. Yang terlihat seperti biasa saja padahal nggak lazim ya gitu. Menurutmu salahnya yang mana nih kalau misalkan kita ketilang polisi dan kita bayar? Salah. Kalau kita sih sebenarnya salah kita. Enggak, masalahnya kalau misalkan kita ketilang mah emang bayar kan. Tapi bayarnya di mana dulu? Nah, dan kebanyakan kan bayar di tempat. Ya. Nah, gini nih yang salah nih. Ketika orang ketilang, bayar ke polisi misalkan 200.000 buat lolos. Buat lolos tilangan itu, dia ngamuk-ngamuk sendiri. Ah, polisi anjing misalkan. Dia ngamuk-ngamuk sendiri, polisi anjing. Korupsi atau pungli dan semacamnya. Padahal itu yang bayar siapa? Iya, dia sendiri ya. Dia sendiri. Polisi tuh nggak nilang langsung minta 200.000, enggak. Nunjukin kesalahannya misalkan kita nggak pakai helm atau nggak bawa SIM. Yang paling sering itu kalau motor nggak pakai helm lah, nggak pakai helm. Kita akhirnya kita nggak pakai helm, ketilang karena nggak mau ribet, nggak mau ke Polres, nggak mau ngurusin secara resmi. Kita pun bayar biar cepat. Iya, atau enggak dikejar-kejar waktu ada keperluan. Nah, itu yang salah kitanya loh, bukan polisinya sebenarnya ya. Kitanya yang salah, bukan polisinya. Dan lagi kan kalau misalkan kita ini ada di aturan ya, maksudnya kayak misalkan ini ada surat tilangnya enggak, terus kan dikasih apa sih suratnya warna biru atau yang kayak gitu-gitu kan? Yang biru merah kalau salah. Ya, biru merah gitu. Kalau misalkan emang suratnya yang biru, ya berarti itu resmi kan gitu, memang bisa dilanjutkan gitu si prosesnya gitu. Jadi sebenarnya memang ada kesalahan di dua belah pihak, maksudnya nggak fair juga kalau misalkan kita nyalahin cuma satu pihak aja. Kan kita juga punya hak buat bertanya, kemudian kita punya hak buat meminta gitu. Cuma yang saya salahin, kitanya yang salah itu kalau misalnya ketilang kita bayar itu salah. Iya. Nah, yang kedua ada yang salah polisinya. Kalau yang salah polisinya, kadang-kadang polisi itu suka ngadain razia liar. Iya. Nah, ini kealamin sama gue sendiri. Jadi waktu itu balik dari Jakarta, Jakarta nih, posisinya di daerah Cirebon lah. Cirebon, itu ada polisi yang ngadain razia. Ya. Sedikit itu, cuman ada 2 mobil. Gak nyampe 10 orang ya, gak nyampe ya. Paling 5 orang, 9, gak nyampe 10 pokoknya. 5 orang ada 2 mobil pokoknya, cuma 2 mobil. Nah, di situ oke lah, kita nganggapnya itu razia. Oke, kita razia, berhenti, udah lolos di situ. Ternyata di depannya itu agak jauhan sih, di depannya lagi itu ada razia STNK. Nggak jauh dari tempat itu. Nggak jauh dari tempat itu ada razia STNK. Nah, di situ pajak juga nggak sih? Iya STNK kan. Jadi yang belum bayar pajak tuh harus bayar di tempat. Ya. Nah di situ, gue langsung bilang tuh sama orang di situ, Pak kok di sana ada razia juga. Nah si polisi yang di situnya ngerasa aneh, razia apa katanya. Nah, Enggak, itu pas ditilang pertama dikasih surat itunya enggak ditilang. Lolos. Cuman ada yang ketilang gitu. Ada beberapa pengendara. Ada yang ketilang. Nah, itu gue nanya kan ke polisi di situ. Emang bawel sih ya? Pak kok di sana ada razia juga? Itu razia apa? Iya. Sedangkan di sini resmi dan banyak kan di situ. Ya, lebih dari 20. Ada pemberitahuan gitu. Ada. Kan pelang tilang itu 100 meter dari ada itu. tempatnya. Iya. Itu jadi kita ngerasa resmi itu karena pertama banyak, kedua semua emang dibelokin di situ. Jadi belok dulu kayak misalkan kayak ada lobby hotel atau apa gitu, belok situ dulu. Ada kon-kon gitunya. Ada pelangnya. Nah, itu resmi tuh. Saya tahu. Dan akhirnya saya tuh ngadu kan di situ tuh. Pak di sana razia ada apa? razia. Dia tuh nggak tahu. Kalau kata saya tuh kalau misalkan nggak tahu, coba dicek dan dibubarkan soalnya udah ada yang kena. Ya. Tapi yang di situ seragamnya lengkap, maksudnya yang lengkap. Lengkap. Masalahnya itu. Lengkap seragamnya dan itu yang benar-benar polisi, kan ada mobil polisinya. Ya. Nggak mungkin dong ada orang yang pakai mobil polisi tapi ternyata preman. Ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Karena kan kendaraannya juga plat merah. Makanya pokoknya polisi itu. 2 mobil itu. Akhirnya si bapak polisi yang saya aduin itu langsung kan ngontek ke polisi-polisi yang lain
dan bilangnya sih mau langsung dicek. Kan kita gak mungkin juga ngikutin polisi ngapain kan. Intinya ya itu sih, ketika ada polisi razia liar pun kita harus benar-benar cross check. Kalau menurut saya nanya ini raja apa itu boleh. Boleh, tapi tenang, jangan emosi. Kebanyakan kan langsung emosi. Apa sih gitu? Apa? Toh kan kalau nanya juga itu mah hak kita kan gitu, karena kita nggak tahu, katakan warga biasa, kok ini ada razia di dua tempat yang berbeda dan berdekatan gitu kan. Dan yang salahnya ketika di razia tuh ada yang gini nih, ada yang ngelawan tapi nggak mau nunjukin surat-suratnya. Ini raja apa, tunjukin dulu surat tugasnya. Iya, itu polisi haknya dia nanya. Bahkan polisi itu punya wewenang buat ngeliat HP kita. Punya wewenang buat itu. Jadi misalkan HP kita mau dicek nih sama polisi, nggak masalah, kasih cek aja. Toh kalau misalkan di situ ada file rahasia kita juga, polisi nggak bakal bocorin. Privasi kan. Jadi ya itu haknya polisi buat nanya. Nah, kita kasih dulu surat-suratnya kita, baru kita nanya. Kalau misalkan polisinya ngelak, rekam nggak apa-apa. Tapi yang penting kitanya udah bener dulu. Jangan sampai kita di posisi salah, nggak bawa surat-surat tapi kita ngelawan. Kalau menurut saya itu paling salah. Ya kayak berangkat perang nggak bawa senjata, ngapain? Rekam posting. Itu pungli. Rekam posting. Itu pungli yang kecil ya? Pungli yang gedenya. Wah, aku tidak berani. Kecil. Tidak. Tapi intinya pungli itu ada karena orang Indonesia nggak mau ribet. Iya, maksudnya kayak misalkan kayak tadi contohnya, ya mayoritas ya maksudnya nggak dipukul rata semua, kayak misalkan ada rapat atau misalkan ada keperluan, terus adalah biar cepat dan lain-lain. Padahal kan di sisi lain kita kan ada hak untuk berbicara gitu. Maksudnya konteks berbicara kan kita bertanya, karena memang kita tidak di wilayah itu, kita warga biasa ya kita bertanya. Itu kan hak semua orang. Kalau misalkan beda ceritanya kalau misalkan tadi kayak pakai emosi dan lain-lain tidak berlandasan, itu udah salah gitu. Tapi kan kita sebagai warga sipil kita punya hak bersuara, bertanya, gak ada salahnya gitu bertanya, dan itu berpikir kritis gak sih, maksudnya ya kalau misalkan salah kalau bener gitu kan. Terus kalau misalkan yang balik lagi ke yang tadi ya, ke yang orang Indonesia itu nggak mau ribet, makanya banyak korupsi, banyak pungli. Kenapa? Misalkan persyaratan bla 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 bla, kita salah dikit, kalau kita jalur normal itu pasti dibenerin lagi terus diulang-ulang sampai akhirnya kita muak sendiri. Udah pengen cepet, gimana caranya? Caranya ya kalian ngasih duit dan akhirnya si kesalahan kalian tuh dibenerin sama orang di situ. Jadi biar instan gitu ya. Nah, ngebantu sebenarnya yang maaf ya, yang korupsi, kebanyakan korupsi yang kecil-kecil gitu tuh emang dia yang ngerjainnya sih. Kayak yang ibarat upah uang tips lah. Menurutku sih gitu. Uang terima kasih ya. Uang terima kasih menurutku sih gitu. Jadi nggak salah kalau yang kecil-kecil. Yang misalkan emang salah tuh yang korupsi gede. Kayak misalkan uang bansos atau apa dikorupsi, nah itu emang salah. Menurut saya. Itu kan tuh kepentingan juga buat masyarakat kan. Tapi kalau misalkan kita buat kepentingan kita sendiri, kita nyogok lah istilahnya. Ya itu mah haknya masing-masing ya. Dia yang nerima gitu tuh. Cuman kalau ketahuan konsekuensinya ya ditangkap juga. Soalnya itu kan salah satu bentuk pidana kan, korupsi. Nah, yang menarik tuh tadi, maksudnya yang menarik adalah kenapa orang di Indonesia, enggak semua ya, maksudnya mayoritas gitu, enggak pengen ngelaluin prosesnya. Contoh simpelnya adalah kita kalau misalkan nginstal aplikasi deh, suka ada syarat dan ketentuan kan, terms gitu, permission. Jadi dibaca kan. Nah, skip. Iya, apaan sih, gue pengen cepet-cepet pakai aplikasinya, udah. Padahal kan di situ ada hal yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin menyangkut privacy, dan hal itu kan kita harus ketahui gitu kan. Dan hal yang kecil sih itu, tapi kalau misalkan dibiasakan akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi besar gitu. Nah, budaya yang instan-instan itu merembet ke banyak hal gitu, kayak budaya-budaya kalau misalkan kita mau cari duit pengen yang cepet, nggak mau susah dulu, nggak mau proses gitu kan. Kayak sebenarnya proses tuh sebuah tangga untuk mencapai goals kan. Kalau misalkan kita nggak mau prosesnya, nggak mau sakitnya, nggak mau perihnya, tahu-tahu mau jadi goal,
Ya Messi juga nggak bisa dong tendang bola, nggak ditendang bolanya tiba-tiba, loh kok bolanya masuk ya? Seenggaknya kalau nggak lari tendang deh bolanya kayak penalti gitu, maksudnya ada prosesnya gitu, nggak ya mie instan juga kita harus Masak fokus dulu gitu. tulisannya instan. Iya, maksudnya Langsung makan. iya nggak ada makanan yang instan gitu, beli onigiri. Dibuka, bus, langsung jadi mangkok. Oh, Gak mungkin. tidak mungkin. Beli onigiri juga harus diangetin dulu. Dibuka dulu. Dibuka dulu, nggak ada yang langsung dimakan gitu. Jadi sebenarnya budaya ini yang menarik untuk disikapi gitu, kayak misalkan kenapa di kita kebanyakan hal-hal untuk melakukan proses yang bahkan tidak terlalu panjang saja. Oh, motornya apa? Terbuat tuh. Maksudnya untuk melewati hal-hal yang prosesnya tidak panjang saja malas gitu. Maksudnya kayak ya lalu semager apa sih, kayak lu bikin Indomie aja masih mau gitu kan. Saya Mager. Tapi lu juga mager kan? Ah, iya. Lebih kemudi. Iya. Tapi gue sih sekarang berdamai ya kalau sama hal-hal kecil yang kayak gitu, berdamai. Soalnya kenapa? Ya kitanya butuh gitu. Iya. Yang belum bisa berdamai itu ya sama yang gede-gede. Yang gede-gede dan yang dianya nggak kerja tuh. Ya. Itu sumpah nggak bisa berdamai sama itu. Iya. Jadi tugasnya KPK, tugasnya pemerintah tuh beratas yang gede, bukan yang kecil-kecilnya. Iya. Susah kalau yang kecil. Iya. Kalau yang kecil susah kenapa? Sama-sama butuh. Iya. Tapi kalau misalkan yang gede, ya kita nggak butuh dia gitu tuh. Ya kan? Tapi kalau misalkan masuk akal sih, maksudnya ketika yang gedenya kita berantas, kemudian budaya itu terkikis, bukan berarti hilang ya, terkikis sedikit demi sedikit, akan timbul rasa malu nggak sih, kayaknya hal itu udah nggak harus dilakuin lagi deh gitu. Jadi orang-orang yang tadinya ngerasa hal itu lumrah akan berpikir kayak kayaknya itu udah enggak lagi deh gitu. Jadi hal-hal itu tuh harus dibiasakan gitu, kayak ya meskipun di kita hal yang benar belum tentu benar ya. Ya. Contohnya gini, masker. Ya. Orang sekarang kalau misalkan nggak pakai masker, ada rasa malu, anjir kok gue doang yang nggak pakai masker itu. Atau kalau di cewek yang pakai kerudung. Iya. Kadang-kadang cewek keluar rumah pakai kerudung cuman biar sama kayak orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya ceweknya Kristen, ya beda dong. Beda dong gitu mah. Beda dong. Nah sekarang juga budayanya sebenarnya kayak gitu. Cuma sekarang tuh kebalikannya. Ini kalau misalkan gue agak pungli, malu dong, nggak sama kayak yang lain. Itu kalau kita nggak korupsi, apa kata nenek moyang kita? Itu dan butuh. Tapi yang menjadi aneh adalah bukan maksudnya di kalangan bawah nggak ada korupsi ya. Ya itu kan nggak tahu ya gitu. Maksudnya itu penilaian semua orang, entah emang di kalangan yang bawah ada atau enggak. Tapi setahu, maksudnya sebanyaknya informasi yang sampai detik ini ada, kemudian yang disiarkan di berita, hanya kalangan-kalangan atas saja yang melakukan hal demikian. Mungkin hanya itu yang terekspos. Dan kalangan-kalangan tersebut tuh yang berkecukupan kan. Nah, maksudnya mereka digaji nggak kecil dong. Maksudnya pasti cukup dong untuk kebutuhan sehari-hari dan memenuhi. Tapi hal itu tuh terus terjadi gitu. Nah, sekarang bergeser ke pelakunya. Ketika tadi kita ngebandingin orang yang ngelakuin sama orang yang memfasilitasi, sekarang kita ke pelaku orang yang melakukan hal yang demikian gitu. Maksudnya berarti itu bukan sekedar lagi habit, tapi hal yang jadi karakter. Kayak misalkan, lu tahu nggak sih orang yang klepto? Maksudnya klepto tuh nggak selalu ada di orang yang nggak punya. Maksudnya klepto tuh, aduh ada barang bagus nih gue ambil. Gue punya temen, wah maksudnya dia saldonya udah ampun-ampunan udah lebih lah gitu. Tapi dia punya kebiasaan itu. Ya kalau korek mah biasa lah. Tapi misalkan dia datang ke rumah, terus misalkan dia ngelihat buku, novel bagus nih, terus dia ambil, tahu-tahu gue nggak tahu ada di dia gitu. Maksudnya, nah setelah gue telusuri gitu tanya-tanya, emang itu tuh hal yang kalau dia nggak lakukan dia ngerasa gelisah. Emang kayak ya gue nyaman ngelakuin hal ini, gue ngelihat hal ini, gue mampu beli gitu. Tapi ketika gue ngambil gue ngerasa puas. Nah, apakah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang korupsi adalah demi kepuasan belaka? Itu kan bisa jadi benang merah kan, kayak misalkan ya sebenarnya gue cukup, gue bisa beli semuanya gitu. Tapi kalau misalkan gue ngelakuin kayak gitu, kayaknya gue belum puas deh gitu kan. Gaya hidup sih. Itu bisa. Terus bisa juga gini. Kalau dalam satu kelompok 5 orang misalkan, 4 orang korupsi. 4 orang korupsi. Yang satu ini kalau nggak ikut malah malu nggak sih? Ya. Malah
rugi sendiri gitu, ngerasa rugi sendiri. Tekanan sosial ya. Tekanan. Jadi wah yang lain juga kayak gitu ya udah berarti itu hal yang wajarnya. Karena di kita tuh lebih banyak yang kayak gitunya daripada yang benernya gitu tuh misalkan. Misalkan. Oh ini budaya mayoritas selalu benar tuh masih dianut kebanyakan di kita. Jadi kuantitatif tuh selalu menang melawan kualitatif. Padahal banyak itu bukan berarti benar, banyak itu bukan berarti baik, dan banyak tuh bukan berarti enggak salah loh. Contohnya gini, kita ngomongin banyak-banyakan. Apakah orang sekumpulan pencuri itu benar? Ya. Maksudnya itu kan enggak dilakuin 1-2 orang gitu per kelompok. Kuantitasnya kan banyak gitu. Apakah mereka melakukan hal yang baik gitu? Ya. Itu kan masih menjadi abu-abu. Berarti kan yang menjadi poinnya adalah jumlah itu tidak menentukan dia baik atau benar. Apakah dia melakukan, ya gue berhak dong ngelakuin hal ini, gue ngelakuin ini karena gue banyak kok yang setuju sama gue. Nah, gitu. Jadi terkadang stigma-stigma yang diamini oleh banyak orang dianggapnya ya udah karena kita setujunya banyak ya udah bener aja. Iya, kebanyakan mayoritas tuh merasa selalu dirinya benar. Padahal nggak selalu. Padahal ya di suatu agama itu ada yang bilang kalau nanti di akhir zaman itu pengikut Dajjal yang jelek berarti ya, itu lebih banyak dari yang Nabi Muhammad yang bagus ya. Pokoknya pengikut yang negatif itu lebih banyak dari yang positif. Ya. Kenapa? Soalnya ya gimana sih? Karena kita merasa kita banyak dan kita punya power, akhirnya hal yang salah pun jadi benar. Iya. Hal yang salah pun jadi benar. Balik lagi ke yang korupsi. Yang korupsi yang tadi yang berlima, yang 4-nya korupsi. Yang satu ini jadi ngerasanya bahwa dia yang salah gitu. Iya. Bahwa dia yang salah. Ada kemungkinan dia kalau nggak korupsi bersih terus didepak mungkin. Iya. Ada kemungkinan. Tapi bisa kena imbasnya juga loh. Yang satu itu kan karena emang nggak ikutan kan. Ada di circle situ ya? Iya, karena ada di circle. Jadi pokoknya kalau kita ada di circle gitu mau nggak mau kan berbaur akhirnya kan. Iya. Itu. Jadi lebih ke karakter orangnya aja yang nggak punya pendirian sendiri. Iya. Kalau misalkan kita ngerasa ini benar ya udah kita lakuin aja walaupun orang lain bilang itu salah, selagi itu nggak ngerugiin orang lain menurut saya. Iya. Menurut saya karakternya jelek, nggak mau ngobrol sama orang lain dan lain-lain, pokoknya kurang sosialisasi lah. Tapi saya ngerasa ini nggak ngerugiin orang lain loh. Iya. Nggak ngerugiin orang lain jadi karena nggak menyakiti orang lain juga. Iya, itu karakter saya gitu tuh. Dan teman-teman saya yang emang teman saya itu nggak ada yang keganggu kok. Ya. Ngerasa keganggu? Enggak kan? Paling pusing aja kalau ngajak main. Iya. Lebih ke kayak gitu sih. Ya kalau di hal itunya paham sih, karena memang saya pribadi kan orangnya moodian ya. Maksudnya kalau misalkan gue nggak mood, justru nggak interaksi kan justru ya gue nggak ngerugiin orang lain, nggak nguntungin orang lain juga kan. Itu kan seperti hal yang dilakuin nggak apa-apa, nggak dilakuin juga nggak masalah gitu kan. Itu mah gak jadi masalah gitu. Yang penting mah hidup mah manfaat aja dah, manfaat buat semua orang aja udah. Iya, maksudnya gak nyakitin orang, gak ngerugiin orang, udah hidup mah gitu doang. Itu. Jadi intinya kenapa ada pungli, kenapa ada korupsi, itu karena kita butuh sebenarnya. Intinya adalah pakai masker, bos. Pakai masker. Kita nggak pakai masker. Oh ada dong. Oh, iya. Maksudnya kenapa kita harus pakai masker? Bukan karena memang kita takut untuk ditindak ya. Karena memang terlepas dari percaya atau tidak keadaan yang sekarang sedang kita jalanin. Tapi kenapa enggak kita ngelakuin hal yang baik untuk diri kita sendiri? Toh nggak ada ruginya juga kan kita pakai masker gitu. Maksudnya ketika situasinya tidak kayak gini juga, kalau misalkan kita hari-hari biasa, toh kalau misalkan ada orang yang lagi flu atau gimana gitu, lagi batuk atau misalkan lagi gimana, kalau kita pakai masker lebih terlindungi dong, lebih banyak benefitnya daripada kerugiannya gitu. Masker berapa sih? Maksudnya ya gitu, maksudnya kan ada yang bisa dicuci juga kan. Iya, nggak ribet lah gitu. Dan emang kan bisa digayain juga kan masker gitu, maksudnya kayak jadiin kakak ini gitu. Itu sarung. Hanya itu hal yang kecil dilakukan tapi justru berdampak bagus. Karena itu untuk pertama ngejaga diri, karena di situasi kayak gini kan kita nggak tahu. Wow, betul lagi. Karena kita nggak tahu kita bawa penyakit atau enggak, atau misalkan orang yang di rumah kita bahkan. Nah, ini nih. Jadi
Jadi kenapa nggak pada pakai masker tuh ngerasanya saya emang nggak apa-apa, saya emang kuat, saya nggak bakalan ketular. Itu loh, kita mikirinnya diri sendiri aja, nggak orang lain. Siapa tahu yang bawa virus itu kita. Siapa tahu yang bawa virus itu kita. Apalagi kita yang tempelin ke sering orang keluar. Ya kan? Itu kadang-kadang orang-orang nggak ngotaknya gitu. Jadi ngerasa udahlah diri sendiri aja gitu. Tenang aja, nggak apa-apa, saya mah kebal gitu misalkan. Saya nggak percaya, oke lah kamu nggak percaya, tapi kan ada orang lain di luar sana yang percaya dan ngejaga dirinya, yang akhirnya tertular gara-gara lu misalkan. Lu nya mah nggak apa-apa, misalkan orang tua ketularan kan, bisa sampai amit-amit nggak ada. Maksud gue kalau misalkan lu nggak bisa ngelakuin yang hal baik, seenggaknya lu jangan nyakitin orang terdekat lu. Maksudnya dengan lu nggak tahu lu kena penyakit atau enggak, terus lu bawa ke rumah, ke adik, kakak, anak, siapa gitu yang ada di keluarga terus kena, itu kan lebih merugikan gara-gara lu nggak jaga diri aja gitu. Siapa tahu nanti meet up-nya di neraka. Wah. Contoh simpel ada, Apa? bau ketek. Iya. Diri sendiri gak ngerasain bau ketek. Tapi Akhirnya orang sekitar ngerasain, dan orang sekitar terganggu. Nah itu udah motor lagi anjing. Orang bawa ketek tuh sama kayak orang yang so asik tau. Apa tuh? Soalnya cuma ngerasa dia sendiri yang asik. Udah.